Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau cara bagaimana kita sebagai seorang pengajar uh, membuat sebuah media pembelajaran, yaitu memasukkan aplikasi Mentimeter ke dalam e-learning yang telah kita miliki. Tujuan daripada memasukkan Mentimeter ini adalah yang pertama, yaitu secara mudah ya, jadi kita langsung masuk ke e-learning, langsung kita pakai Mentimeter itu di e-learning kita, jadi kita tidak perlu uh, logout masuk ke Mentimeter, jadi sudah terintegrasi di dalam e-learning kita. Yang kedua, tentu saja akan memudahkan kita menyampaikan materi kepada siswa-siswa kita di saat pembelajaran jarak jauh. Baik, mungkin tidak panjang lebar, saya akan memberikan uraian bagaimana cara untuk memasukkan. Langsung saja kita mempelajari bagaimana cara untuk memasukkan Mentimeter ke dalam e-learning kita. Jadi langkah yang pertama yaitu tentu saja kita harus masuk ke dalam e-learning kita terlebih dahulu. Nah, di sini kebetulan di sini e-learning kita ya, saya sudah ada beberapa kursus atau modul-modul yang tersedia. Misalkan kita ingin taruh Mentimeter tersebut misalkan di salah satu modul ini, misalkan saya pilih bangun ruang ya, kita klik bangun ruang, kemudian kita klik, kita scroll ke bawah ya, di topik 4. Nah, di topik 4 ini saya akan memberikan materi tersebut atau memasukkan aplikasi Mentimeter. Tentu saja kita perlu ingat bahwa di e-learning kita tidak boleh lupa untuk mengubah pengaturan. Nah, di sini ada tanda roda ya, ada tanda roda di pengaturan ini, kita klik, lalu kita hidupkan mode ubah. Nanti akan mode berubah sudah aktif. Ya, oke, mode ubah sudah aktif, kita scroll ke bawah. Nah, di topik 4 ini kita akan berikan, kita klik ubah ya. Nah, di sini kita klik ubah, lalu kita ubah topik. Nah, di e-learning kita akan muncul ya, harus kotak keterangan yang harus kita isi. Jangan lupa klik modifikasi. Misalkan di sini kita beri judul materi kerucut. Mungkin di sini kita berikan deskripsi ya. Modul ini mempelajari tentang pengertian kerucut, sifat dan cara menghitung volume kerucut. Ya, mungkin itu saja ya sebagai contoh. Nah, jika sudah, lalu kita simpan perubahan. Nah, jika ini sudah kita isi ya di e-learning kita, kita bisa di sini sudah tampil ya. Jadi materi kerucut, lalu di sini ada deskripsinya. Modul ini mempelajari tentang pengertian kerucut, sifat dan cara menghitung volume kerucut. Oke, ini sudah kita buat ya di e-learning kita, materi yang akan kita berikan. Lalu langkah berikutnya adalah kita menuju ke Mentimeter. Ya, ini saya memberikan Mentimeter di pembelajaran saya adalah satu, biasanya saya buat untuk memberikan motivasi kepada siswa di saat siswa itu belum masuk atau belum memulai
pembelajaran kita ya, jadinya sehingga menggugah siswa untuk lebih bersemangat lagi. Dan yang kedua yaitu di Mentimeter ini kita langsung bisa berinteraktif dengan siswa, jadi kita memberikan sebuah vote atau kita memberikan sebuah pertanyaan, siswa langsung bisa menjawab. Baik, langsung saja kita login ya. Nah, di halaman kanan ya, ini ada login atau sign up. Jika kita sudah punya akun Mentimeter, kita langsung bisa login. Jika belum, berarti kita sign up ya. Tentu saja sign up ini kita mendaftar ya. Oke, saya langsung aja. Ini yang untuk mendaftar saya tidak akan bahas di sini. Saya akan membahas login saja. Saya login dengan akun Google saya. Oke, langsung kita masuk ke halaman dashboard ya. Di halaman dashboard saya akan coba memberikan contoh di sini. Baik, saudara-saudaraku sekalian, pada tampilan ini ada dua slide ya, yang pertama dan yang kedua. Langkah berikutnya adalah kita coba di bagian kanan atas ini ada klik tombol share ya. Klik tombol share. Nah, ada 3 pilihan, invite kolaborator, lalu ada participation, lalu ada presentation sharing. Nah, kalau untuk participation udah jelas ya bahwa ini kita langsung berikan link ke siswa ya. Kita akan berikan secara langsung. Itu kita berikan link ini, siswa akan masuk ke dalam Mentimeter. Karena tujuan kita adalah men-share atau memasukkan atau mengintegrasikan tampilan Mentimeter ke dalam e-learning kita, maka kita klik presentation sharing. Kita pilih embed ya, yang paling bawah ada embed live result. Kita klik. Nah, sudah tercopy ya kode HTML-nya atau embednya ya. Embednya sudah kita copy. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kembali ke e-learning kita. Di e-learning kita di depan ini ya, di depan ini sudah ada judul materinya, sudah ada deskripsinya. Kita harus menambahkan sebuah aktivitas. Pada e-learning Moodle ya, kenapa saya memakai ini, karena fitur-fiturnya sangat lengkap sekali dan banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa langsung terintegrasikan. Contohnya adalah Mentimeter ini ya. Sini kita pilih ya, kita pilih option page ya, kita pilih option page lalu kita tambah. Tentu saja setelah memasukkan atau memilih option page, kita harus mengisi deskripsi atau keterangan terlebih dahulu. Misalkan kita ini beri pendahuluan ya, karena tadi adalah tujuan kita adalah memberikan motivasi kepada siswa dengan menggunakan aplikasi Mentimeter. Deskripsi kita kosongkan, lalu kita langsung ke content page ya, ke content page. Di content page ini ada beberapa tombol pilihan ya. Kita bisa memasukkan gambar, kita masukkan video, suara ya, bahkan kita bisa menggunakan H5P. Namun kita di sini tidak menggunakan itu semua. Kita akan mencoba mengcopy ya presentation sharing tadi, kode embednya dengan cara klik tanda panah ya, akan muncul ini, tapi yang paling bawah dan sebelah kanan. Kita klik. Nah, akan muncul tampilan kode HTML-nya seperti ini. Kita enter ya. Saya letakkan paling atas, lalu kita paste. Kode-kodenya sudah masuk ke dalam ya, sudah masuk di dalam konten ini. Kemudian di e-learning kita bisa memberikan sebuah pengaturan yang misalkan activity completion. Biasa kita masukkan di sini. So, jadi student must view this activity to complete. Jadi harus melihat atau harus mengerjakan ya, untuk menyelesaikan modul ini ya. Lalu setelah itu kita atur, saya perlu ini saja, ini nggak perlu saya aktifkan, lalu kita simpan dan tampilkan.
Oke, saudara-saudaraku sekalian, ini sudah tampil di e-learning kita ya, tampilan Mentimeter tadi. Ini adalah slide yang pertama ya. Apakah kalian sudah sarapan pagi? Kebetulan di saat waktu saya pembelajaran kemarin, 23 sudah, 8 belum ya. Jadi kita bisa langsung melihat aktivitas siswa di saat itu juga. Ini adalah slide yang pertama. Nah, untuk jadi di slide yang pertama ini kita bisa memberikan, jadi kalau kita sudah masuk ke e-learning ya, langkah awal yaitu kita copy ini ya, copy link ini, kita copy ya. Mungkin kita akan masukkan ke grup WA atau mungkin ke chat Zoom ya, itu bisa kita lakukan. Anak bisa langsung berinteraksi menggunakan Mentimeter. Nah, jika di slide yang pertama anak sudah memberikan jawaban, kita tinggal klik ya, di bawah ini kita tinggal klik untuk slide yang berikutnya yaitu tanda panahnya. Kita klik, nah akan menuju slide yang kedua. Nah, anak sudah mulai mengisi ya, bagaimana perasaan kamu hari ini. Nah, oke. Di slide yang kedua ini anak sudah berinteraksi ya dengan mengisi pertanyaan yang sudah kita berikan ya. Nah, setelah terisi maka bagian dari pendahuluan ini ya, aktivitas pendahuluan ini sudah kita lakukan. Lalu kita bisa melanjutkan ke aktivitas berikutnya, misalkan memberikan sebuah pertanyaan atau memberikan tes atau memberikan atau menampilkan sebuah video. Karena tujuan di sini adalah bagaimana kita bisa memasukkan atau mengintegrasikan Mentimeter ke dalam Moodle, maka sudah cukup sampai di sini. Kalau sudah, kita kembali lagi ya, kita kembali lagi ke pendahuluannya. Nah, ke materi ya, kita ke materi. Nah, di dalam e-learning kita sudah ada dua kegiatan ya. Ada satu kegiatan yaitu pendahuluan, di mana isinya adalah Mentimeter tadi atau aplikasi Mentimeter tadi. Jika kita akan menambahkan lagi, bisa kita tambahkan di sini. Apakah berupa modul atau berupa video ataupun berupa kuis. Nah, itu bisa kita lakukan di e-learning modul atau di e-learning Moodle ya. Mungkin itu saja yang bisa saya share materi atau saya share cara memasukkan Mentimeter ke dalam e-learning Moodle. Semoga bermanfaat dan bisa memudahkan anak-anak didik kita untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.